besar bagi kami ya. Dalam amanat Undang-Undang Kepariwisataan Undang-Undang 10 2009 ada 4 pilar ya, pembangunan kepariwisataan yang harus menjadi perhatian kita bersama, yaitu satu berkenaan dengan aspek industri pariwisata, yang kedua aspek destinasi pariwisata, yang ketiga kelembagaan, dan yang terakhir adalah pemasaran atau promosi. 4 pilar ini, aspek ini menjadi sektor atau aspek penting yang harus diperhatikan oleh baik pemerintah maupun stakeholder. Kalau dilihat PAD Kabupaten Badung tahun 2014 itu mencapai 2,4 triliun, sekitar 2,4 triliun dari pendapatan asli daerahnya saja. Itu kontribusi dari PHR sebesar 1,3 triliun lebih. Ya. Kalau diprosentasekan hampir 60%. Ya, oleh karena itu program yang kita lakukan, kita bersinergi dengan beberapa SKPD lain, ya, baik itu di sektor pertanian, ya, di sektor peternakan, ya, sektor pariwisata ini bisa menggandeng atau mendorong sektor lainnya untuk bisa sama-sama maju. Itu sudah kita lakukan. Jadi kesimpulan kami berdasarkan topik yang disampaikan saat ini, ya, terwujudnya pembangunan pariwisata secara berkelanjutan ini selain didukung oleh pemangku kepariwisataan, pemerintah, asosiasi kepariwisataan, termasuk tentunya pers, ya, dalam hal ini amatlah berperan penting. Hingga saat ini setidaknya dapat kita rasakan bersama bahwa melalui pemberitaan yang berimbang membawa kita pada posisi daya saing kepariwisataan sebagai the best destination dan the best performance yang sampai saat ini. Ya. Selanjutnya, pers juga dapat menggugah masyarakat, termasuk pemerintah daerah, untuk dapat merespon berbagai persoalan kepariwisataan. Manakala pers menempatkan diri tidak saja mengkritisi, ya, namun memberikan solusi dan dorongan untuk membangun optimisme dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan. Saya kira itu yang bisa saya simpulkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini bisa memberikan gambaran tentang kepariwisataan Badung secara berikut. Dan ada beberapa hal yang mungkin jadi highlight nanti yang bisa kita diskusikan bersama. Yang pertama tentang selalu dipegangnya regulasi, aturan atau perundangan untuk menjaga itu semua. Dan kemudian pers juga diminta untuk memberikan semacam solusi, tidak hanya mengkritik saja. Dan tentunya kita juga berharap ada upaya-upaya mempersempit jurang ya antara si kaya dan si miskin, karena sudah banyak kita temui di lapangan diskusi-diskusi bahwa jurang antara si kaya dan si miskin itu semakin lebar, di mana banyak masyarakat Badung yang tidak secara langsung bisa menikmati kue enak dari pariwisata itu. Nanti kita harapkan diskusi lebih ulang tadi. Jelas sekali bahwa media massa atau pers itu berperan dalam proses diseminasi informasi dan promosi terkait dengan turisme gitu ya. Jadi bangsa Indonesia sekarang berada dalam fase di mana media massa pers itu mengambil kontribusi yang sangat besar dalam konteks hubungan informasional, hubungan terkait dengan komunikasi yang terjadi di semua lini dan level pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Pers harus menjadi aktor yang bisa meredakan atau meredam konflik. Kalau ada konflik antar kelompok masyarakat atau antara pemerintah dengan masyarakat, atau antara pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lain, antara pemerintah dengan industri dan seterusnya. Nah, istilahnya adalah konflik domination, dalam pengertian kalau ada konflik tentang masyarakat, pemberitaan media itu juga seyogianya mengarahkan bagaimana semakin hari semakin ada penyelesaian dari konflik ini. Nah, saya kira ini juga relevan karena kalau saya baca dari media massa, sekarang ada problem di Teluk Benua itu ya, tentang kontroversi perlu tidak perlunya
reklamasi pantai itu. Gitu. Dan saya lihat kalau dari jauh itu sejauh yang amati dari media massa masih ada perbedaan pendapat di situ. Media sering menjadi provokator atau kompor karena secara tidak disadari, secara tidak disadari. Nanti kita akan diskusikan apakah benar seperti itu. Saya mengingatkan bahwa menurut pakar media Bill Kovac dan Tom Rosenthal menulis buku 9 elemen jurnalistik yang menjadi panduan dari para pekerja pers di seluruh dunia itu semuanya ada standar, tapi ada yang terakhir yang mungkin sering kita lupakan, yaitu dalam pekerjaannya wartawan seharusnya menggunakan hati nurani sebagai filter terakhir untuk layak pantas tidaknya suatu peristiwa itu ditayangkan atau disiarkan atau diberitakan. Saya pikir nanti kita akan diskusikan. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang oleh karena di Kabupaten Badung kini rasionya sangat baik, yang kesenjangan masyarakatnya antara yang berpenghasilan tinggi, menengah, dan rendah itu tidak terlalu tinggi, sehingga kalau dikaitkan dengan PDRB per kapita masyarakat Badung, hanya Badung yang ada di kuadran 2. Bapak Ibu sekalian, kuadran 2 itu adalah kuadran di mana terdapat ketimpangan rendah dan PDRB per kapita tinggi. Jadi sebetulnya ini yang diharapkan oleh seluruh kabupaten kota, seluruh provinsi, dan juga menjadi harapan nasional. Kalau di kuadran 1 itu ketimpangan pendapatan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat tinggi dan PDRB per kapita juga tinggi. Ketimpangan yang tinggi itu tentu tidak diharapkan. Kemudian yang juga tidak diharapkan adalah ketimpangan yang rendah tetapi pendapatan per kapita yang juga rendah. Jadi Bandung ini dengan ketimpangan yang rendah dan PDRB per kapita tinggi. Jadi ini yang menjadi harapan sebetulnya masyarakat seluruh dunia kalau agar ini dicapai oleh pemerintahan, apakah nasional, satu negara, provinsi maupun kabupaten atau kota. Nah, oleh karena demikian, Bapak Ibu sekalian, dari data statistik Provinsi Bali ini kita bisa berkesimpulan secara teoritis masyarakat Badung sudah sejahtera. Oleh karena demikian, nah judul dari tema ini mungkin cuma joke gitu ya. Kemitraan positif media dengan pemerintah dalam membangun pariwisata menuju masyarakat Badung yang sejahtera. Kata menujunya ini berarti belum tercapai. Kalau kita kaitkan dengan data itu berarti kemitraan positif media dengan pemerintah dalam membangun pariwisata guna mempertahankan masyarakat Badung yang sejahtera. Mohon maaf, kebiasaan sebagai pembimbing, biar ada koreksi, kalau nggak koreksi nggak pembimbing namanya. Ya, 1 menit lagi, Pak. Baik, sekali lagi tepuk tangan. Saya tidak panjang lebar karena waktu kita sangat pendek sekali, karena acara di sebelah ini seremonial yang protokolernya juga agak ketat, sehingga saya hanya mengalokasikan 2 pembicara dari sisi sebelah kiri dan kanan satu-satu saja. Izinkan kami sedikit mengoreksi, Pak. Mengoreksi apa yang dikatakan oleh moderator dan Pak Jok Darmawan dalam hal konversi tanah. Jadi tidak setiap konversi alih fungsi lahan untuk pariwisata itu adalah salah. Padahal sebagai seorang wartawan pariwisata sejak tahun 78 kami melihat bahwa lahan di Bali, setiap jengkal lahan di Bali itu adalah kawasan wisata. Hanya pemanfaatan untuk katakanlah menjadi bangunan dan lain sebagainya itu sudah
sudah dilakukan strata-strata oleh Badung seperti apa yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi. Dari seluruh sektor sektor pertanian dia tidak berfungsi tunggal gitu. Jadi dia memanfaatkan lahan pariwisata itu sebagai kawasan wisata meskipun tidak memiliki hotel, karena dia sudah memanfaatkan jasa dan lain sebagainya industri pariwisata di kawasan tersebut. Caranya itu ada koreksi bahwa tidak semua setiap jengkal tanah di Bali ini adalah kawasan pariwisata, asal kita bisa memanfaatkan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Pariwisata. Saya itu aja Pak, koreksi sedikit. Dalam pengembangan perbankan itu, kalau sampai menurunnya pengisian hotel itu akan berpengaruh pada kemampuan. Adapun yang menjadi singkat kami langsung saja ke poin bahwa upaya dan menjaga terhadap isu-isu yang timbul di Bali seperti masa kenyamanan, keamanan yang sering muncul, Pak. Itu seperti apa langkah yang dilakukan dalam menjaga tujuan wisata itu menjadi pilihan bahwa Bali itu dengan meningkatnya pengisian hotel itu akan berpengaruh pada pengembangan bisnis kami. Itu yang kedua, kami mengucapkan selamat kepada Hari Pers, Pak, karena tugas itu merupakan mitra kami juga dalam pengembangan bisnis kami. Nah itu Pak, dua yang kami sampaikan. Terima kasih atas waktu. Jadi kalau setiap jengkal tanah di Bali ya, itu untuk semuanya untuk pariwisata, untuk dinikmati betul. Tapi zoning penataannya tetap mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan. Ya. Tadi saya katakan kita pertahankan di daerah utara itu untuk kepentingan pariwisata, tapi apa yang boleh sesuai ketentuan. Tidak boleh bangunan seperti yang ada di Kuto, bangunan akomodasi yang besar-besar itu tidak bisa. Yang dikembangkan di sana adalah pariwisata. Tapi kalau semua jengkal untuk kepentingan pariwisata, ini nanti berbahaya juga, Pak. Ya, berbahaya juga, karena tidak semua tempat bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata. Salah satu mungkin untuk pemukiman, yang berpemukiman untuk pariwisata dan lain sebagainya. Yang kedua, menarik apa yang disampaikan menjaga isu yang terjadi, Pak. Ya. Jadi isu-isu yang terjadi selama ini ya, selalu kita antisipasi dengan melakukan koordinasi, Pak. Apakah itu isu tentang keamanan, apakah isu tentang kesehatan, ya, dan lain sebagainya. Tentunya koordinasi ini cepat kita lakukan. Kalau masalah keamanan, koordinasi Pak Bupati secara langsung dengan Bida langsung ditindaklanjuti. Kalau dengan kesehatan, Pak Bupati secara langsung juga menugaskan ya, leading sektor kita berkenaan dengan penyakit menular misalnya, atau RBS misalnya, siapa yang membidangi cepat ya, direspon dan diantisipasi untuk tidak berkembang lebih luas. Demikian juga kami dengan media juga melakukan koordinasi untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Biasanya keamanan itu entah pencurian dan lain sebagainya terhadap wisatawan biasanya dilakukan oleh mereka yang kurang sejahtera. Jarang orang sejahtera itu nyolong, ya. Itu preventif, angkanya sudah saya paparkan dari satu. Kemudian yang kedua, pembangunan infrastruktur. Orang kalau macet dan lain sebagainya itu bisa stres yang pada akhirnya bisa mengganggu keamanan. Infrastruktur sampai ke pedesaan dibikin sedemikian rupa sehingga orang merasa nyaman, yang pada akhirnya orang nyaman itu jarang mengganggu keamanan. Demikian. Media massa, komunitas pers itu juga harus bertanggung jawab untuk menjaga suasana Bali ini biar kondusif, biar tetap turisme tetap berjalan gitu. Nah, ini penting sekali karena di sisi lain kita menghadapi kebiasaan media untuk memberitakan bad news is good news gitu. Ini ada biom yang berkembang di media massa, bad news is good news is no news gitu. Jadi berita-berita yang buruk itu selalu ditonjolkan oleh media massa. Nah, saya kira untuk konteks Bali harus ada perhatian yang berbeda tentang hal ini gitu ya. Jadi kita harus belajar betul bagaimana pemberitaan media massa yang begitu heboh tentang Bali
Bali Bom 1 maupun 2 itu benar-benar terpuruk gitu ya. Kalau menurut pengamat media, waktu itu pariwisata Bali itu terpuruk bukan karena bom, tapi karena pemberitaan bom itu yang tadi bertolak dari prinsip bad news is good news gitu ya. Saya kira Bali maupun Indonesia secara umum, karena pemberitaan yang paling berpengaruh itu sebenarnya pemberitaan dari media-media di Jakarta yang besar, yang lebih luas jangkauannya. Tapi saya kira di kalangan komunitas pers paham betul bahwa sudah saatnya untuk mengoreksi adium bad news is good news itu. Dan saya kira untuk Bali itu penting sekali karena memang benar media harus menyampaikan fakta, tapi kalau penyampaian fakta itu memberikan dampak yang lebih buruk untuk masyarakat, sebaiknya dipertimbangkan lagi pemberitaan yang lebih, istilahnya itu jurnalisme damai, gitu ya. Jurnalisme yang juga selalu memperhitungkan dampak lanjutan, dampak ikutan yang lebih besar untuk masyarakat itu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya yakin sekecil apapun pasti ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu setia berada di ruang ini sampai akhir acara ini. Terima kasih Profesor Ramanto. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Cok. Saya Budi Arjo undur diri. Saya akhiri dengan doa santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami untuk mengesahkan sekaligus melantik teman-teman yang akan bergerak dan melihatkan kegiatan Mapilu Bali, Masyarakat Pemantau Pemilu PWI Bali. Mudah-mudahan Mapilu Bali ke depan bisa menjadi pemantau yang independen, pemantau yang berkualitas, dan juga memberikan pendidikan politik
kewarganegaraan di Bali dalam rangka untuk melanjutkan proses demokratisasi pembangunan politik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kami dari PWI Pusat mengesahkan Bapak Ibu sekalian yang berada di depan kita semua sebagai Dewan Pengurus dan juga pengurus harian, juga sekaligus Dewan Etik, Dewan Pakar, dan Dewan Penasehat dari Mafilu PWI Bali. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama dengan Mafilu PWI untuk menjalankan proses demokratisasi di Provinsi Bali ini dengan baik dan berkeadaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bum Santi Santi Santi. Mari kita bangun semangat solidaritas kita agar insan pers ini bisa melakukan refleksi diri, melakukan evaluasi diri, dalam melakukan reposisi diri, dalam membangun kerjasama melalui informasi-informasi pembangunan kepada masyarakat kita di Bali ini. Itu kira-kira, terima kasih.